Apakah keluarga kita yang sudah meninggal di alam barzakh bertemu dengan orang-orang soleh, orang tua mereka, sebagaimana kita di sini bertemu juga di dunia dengan orang-orang yang soleh? Ruh manusia itu letaknya yang baik-baik nama tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat namanya Sijjin. Jadi kalau sama satu channel dia ketemu di Illiyin. Insya Allah kita di semua ketemu di Illiyin. Amin. Tapi kalau lain payahlah. Satu di Sijjin, satu di Illiyin. Mana jumpa? Walaupun anak kandung. Kan'an dengan Nuh, Nabi dengan anak Nabi tak jumpa. Kabil dengan Habil tak jumpa. Tapi kalau sama-sama Illiyin, maka dia berjumpa dengan orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang baik, maka dipertemukan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami jumpakan mereka dengan anak cucu keturunan mereka yang se-channel. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Apa sulitnya bagi Allah? Bukan sulit Allah mempertemukan. Ustaz, iman saya turun naik. Saya taubat dari buat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar taubat dan tak balik lagi? Pertama, pelajari kesalahannya di mana. Apa dosanya? Dosa saya narkoba Pak Ustadz. Berarti tak cukup hanya istighfar dan sholat sunat taubat. Mesti masuk pesantren. Pesantren apa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Mesti ada langkah medis. Jangan malu yang punya anak, punya saudara, punya keluarga. Serahkan ke Badan Narkotika Nasional atau ke pondok pesantren Suryalaya khusus untuk narkoba, atau lembaga-lembaga sosial yang di dalamnya ada nilai agama Islamnya. Orang ini adalah orang yang mesti diselamatkan. Nah, sekarang coba diinventarisir dosanya. Dosa saya ini Pak Ustadz, pacaran, kejahatan kelamin seksual, nikah. Berarti dia mesti dinikahkan. Ustadz Yahya bertanggung jawab atas semua alumni bedah buku. Setelah itu, setelah diketahui penyakit dan obatnya, jangan sampai dikasih obat sakit kepala pada orang yang sakit perut. Jangan dikasih obat perut pada sakit tulang. Setelah tahu obatnya, kita pun di rumah sakit tidak langsung dikasih obat, tapi scan, cek dulu, medical check up. Setelah diobati penyakitnya, baru langkah kedua dia mesti berjamaah. Gabungkan diri pada jamaah majelis zikir. Kalau kebetulan berada di mana? Di mana situ majelis? Kau ikut majelis apa? Majelis Tarekat Naqsabandiyah. Berarti punya jamaah, ada mursyidnya. Ikut majelis apa? Majelis zikir. Apa nama majelis zikir, Duri? Itu ketuanya. Apa namanya, Pak? Hah? Suluk. Rumah Suluk Naqsabandiyah. Majelis zikir di Rimbo Melintang, majelis zikir Ustadz Sukri. Jangan memisahkan diri dari jemaah, karena serigala hanya akan menerkam al-ghanam al-qasiyah, kambing yang sendirian. Serigala itu yang dicarinya kambing yang memisahkan diri dari jemaah. Setelah berjamaah, insya Allah istiqomah. Karena kalau dia Naqsabandiyah, dalam seminggu dia pasti kumpul 2 kali. Dalam sehari dia pasti kumpul 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dia pasti tujuh berzikir. Hariannya zikir Allah Allah 5.000 kali. Allah 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 Allah. Ada zikir menit, ada zikir jam, ada zikir hati, ada zikir mulut, ada zikir bacaan. Itulah yang membuat kita istiqomah. Tapi kalau antum tobat pas bedah buku, tobat pas tablik akbar, habis itu lepas, diterkamlah sama serigala, habis.
Jadi intinya kalau berjamaah selamat. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah, jangan misahkan diri dari jamaah. Ustaz Yahya bertanggung jawab nih terhadap jamaah-jamaah nih. Kalau sampai jamaah nih diterkam serigala, ada alumni bedah buku, ada alumni umroh, ada alumni zikir, ada pertemuan bulanan, ada pertemuan mingguan, buat terus berjamaah. Bagaimana hukum berzakat bagi orang yang piutang? Seorang memberi hutang, tapi yang berhutang tak bisa bayar hutangnya. Saya punya duit 100 juta, misal 100 juta berarti zakatnya 2,5 juta, dipinjam oleh Ustadz Yahya. Oh, kalau dibalik lah, tak enak kalau Ustadz Yahya yang minjam. Ustadz Yahya punya duit 100 juta. Nah, itu dia. Kan kayu bawa. Ustadz Yahya punya duit 100 juta, dipinjam oleh Abdul Somad selama 1 tahun. Pertanyaannya, siapakah yang membayar zakat duit 100 juta itu? Ustadz Yahya. Yang membayar zakatnya Ustadz Yahya. Makanya orang yang meminjamkan uang itu cepat, makanya akta ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas tertentu, faktubuh, tulis, waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah yang menulis itu seorang penulis profesional yang adil, wastashidu syahidaini mir rijalikum, yang menulis itu mesti ada saksi 2 orang laki-laki, illam yakuna rajulaini, kalau tak ada 2 orang laki-laki, farajulun 1 orang laki-laki, wa imra'atani 2 orang perempuan. Saksi nikah tak boleh perempuan, tapi saksi